jam 11. Baru sholat zuhur, baru kerja dari zuhur sampai malam. Nah, malamnya selesai tarawih bisa untuk olahraga. Nah, berikutnya pulang ya makan makanan yang bergizi lah. Makan yang bergizi, terus ketika berbuka puasa juga jangan langsung banyak-banyak makannya. Itu sih tipsnya. Bahkan kemarin baru sama Sohan sahur bareng sama Habib Lutfi. Ternyata Habib Lutfi sendiri, Abah Lutfi ya begitu. Ternyata buka puasanya dijamak sama sahur. Dan ternyata itu sangat efektif gitu. Membuat kita ya selama Ramadan inilah yang sahur terus. Biasanya Ramadan tahun lalu masih sering nggak sahur tapi tetap puasa gitu. Jadi tahun ini sahur terus gitu. Yang intinya buka puasanya jangan banyak-banyak dulu makannya. Jadi buat kita jadi nggak males, buat kita jadi tetap segar, tetap bugar. Cuman setelah sahur makannya harus yang bergizi. Jadi dengan olahraga yang ketika di bulan Ramadan puasa dapat, ibadahnya dapat, pahalanya juga dapat ya Bang. Nah itu dia. Apalagi aku suka di Marwah ini kan yang penting diniatkan untuk kajian atau untuk silaturahmi. Kajiannya dapat, pahala ibadahnya dapat, pahala silaturahminya dapat. Gitu. Jadi syukurnya begitu di sini. Alhamdulillah lah. Gitu. Nah kalau ketika sore, kalau sebaiknya kalau ketika olahraga di bulan puasa jam-jam berapa nggak? Yang supaya puasanya tetap aman. Kalau sore sih bagusnya jam 4 jam 5 ya. Jadi ya? Jadi pas kita olahraga habis itu udah berbuka. Apalagi kalau dari jam 5 ke 6 itu bisa cepet banget loh. Gitu. Jadi bisa olahraga setengah jam atau 40 menit udah habis itu prepare buka kan. Tapi jangan jam 12 siang ya. Bahaya nanti haus jam 2 jam 3-nya. Jadi tidak ada halangan ya ketika bulan puasa tetap olahraga tetap dijalankan. Nggak ada, alhamdulillah nggak ada. Cuman kalau saya pribadi merasa kurang waktunya. Gitu, kurang. Kadang ini aja banyak jadwal yang tabrakan. Jadi harus milih gitu. Terus apalagi nih kan namanya kita sebagai pebisnis ini tuh bulan cuan gitu. Jadi perlu banyak energi untuk mikirkan kerjaan, inovasi, kreativitas. Apalagi saya sekarang udah banyak follower kan, jadi mau nggak mau harus buat konten juga. Itu yang agak sulit sih sebenarnya. Tapi kegiatan tadi itu berbagi berapa anaknya? Oh kalau tadi 100 lebih gitu, 100 lebih. Tapi sebenarnya program saya memang di bulan suci Ramadan biasa infak dan zakat dan sadokonya memang harus diperkuat. Karena Rasulullah itu ada hampir 10 miliar kalau setahunnya. Tapi zakat kalau tadi nggak boleh, anak yatim nggak boleh nerima zakat. Yang boleh itu ada 8 golongan. Tidak fakir, miskin, orang yang terlilit utang, fisabilillah, hamba sahaya. Tapi kalau anak yatim jatuhnya sodako. Beda, zakat sama sodako beda. Kalau zakat mensucikan harta, biar Allah jaga harta kita gitu. Namanya kita punya harta kan, ada yang nggak suci, ada yang nggak. Jadi dengan itu disucikan 2,5%-nya. Nah kalau sodako itu memperbanyak harta. Jadi jangan pernah ragu berbuat baik. Karena kita hitung aja harta kita berapa tahun ini. Kalau kita sodako tahun depan pasti akan lebih banyak. Seperti itu konsepnya. Itu kalau sodako. Ya kan saya dari nol. Dari nol, kalau saya takut semakin banyak beri semakin banyak dapatnya. Jadi dihitung aja, misalnya saya lihat 10 tahun lalu saya siapa sih? Gak siapa-siapa gitu. Tapi dengan banyaknya petunjuk dari Allah bahwa sedekah itu memperbanyak harta, ya banyak sedekah, banyak kan. Hasilnya banyak gitu. Tinggal lihat tahun depan aja pasti akan lebihnya. Asalkan sedekahnya dijalani, zakatnya juga. Buat apa banyak tapi nggak suci juga hartanya kan. Makanya beda zakat sama sedekah. Tahun lalu berapa budgetnya sekarang? 10 M. 22 kalau tahun lalu. 22 miliar. Tapi di bulan Ramadan ini ngeprotek Asifah seperti apa sih untuk belajar puasa? Pada dasar kemarin ya khotbah Jumat pertama itu terasa banget sih. Di khotbah Jumat itu dikatakan bahwa kamu bisa merasakan berkahnya Ramadan jika ada sesuatu berubah dari dirimu gitu. Dan alhamdulillah di tahun ini aku merasa ada perubahan lah gitu. Jadi mudah-mudahan baik saya baik teman-teman dapat berkah Ramadannya lah. Memang berasa, kita sendiri yang bisa rasakan. Oh iya, ada perubahan. Oh jika tidak ada perubahan, kita kan nggak dapat berkah Ramadannya. Ya berdoa, semoga Ramadan berikutnya atau di sisa Ramadan ini kita mendapatkan perubahan. Ini update sedikit dong tentang Asifah udah mulai belajar puasa. Asifah, ya itu alhamdulillah ya. Sama kan rezeki itu bukan hanya harta, bukan hanya ini anak yang soleh juga ya, mudah-mudahan lah Allah jaga. Masya Allah, tabarakallah, memang Asifah di usianya 3 tahun, 4 tahun kan udah dipaksa puasa. Jadi sekarang dia full dan dia sahur terus. Ini hari ke-18 ya, ke-19. Cuman ya itu, kemarin sempat senang, katanya Kak Asifah senang banget puasa gitu. Senang dia memang puasa. Terus abis itu ada statement yang saya kurang senang. Iya, karena Kak Asifah nggak suka makan gitu. Jadi kalau bisa ya puasa harus tetap makan. Jadi setiap subuh bundanya susah untuk dia makan. Tapi ada reward dan anak-anak supaya full puasa dikasih hadiah. Tadi subuh aku bertanya sahur mau apa, tapi dia semuanya udah ada, bingung juga dia mau apa. Cuman dia minta hal yang lucu-lucu lah, namanya anak-anak kan. Itu baru tahun ini ya sih
tahun lalu dia udah puasa, tapi konsepnya masih salah. Tahun lalu kita anggap setengah hari boleh anak-anak, ternyata nggak boleh. Setengah hari itu ya dia kalah. Kalau mau memang harus full, gitu. Nggak apa-apa. Sesuatu itu kadang perlu dipaksakan supaya terbiasa. Tapi Bapak ngerasa kasihan kan? Kasihan kadang. Tadi aja sahur dia mau nangis karena dipaksa makan. Kita sedih juga, gitu. Tapi ya demi kebaikan dia kan. Oke. Ini gimana? Istri lihat Siva kalau nangis susah bangun, gimana ngerasa? Kalau bangunnya nggak susah makannya. Jadi ya banyak mungkin dirayu sama bener nanti lemes siangnya atau gimana. Bang Putra ini gimana tanggapannya sebagai sahabat? Lagi-lagi akhirnya Tengkurian akhirnya berpisah dengan Ricis dan polemik mereka berdua juga masih terjadi. Ini melihatnya seperti Kalau apa? jujur sih saya agak jaga jarak ya. Jujur. Jaga jarak maksudnya. Dengan prosesnya gimana? Takutnya terlalu ikut campur kan gitu. Sebelumnya kan deket sering chattingan. Statement terakhir kata lawyer, tapi jangan banyak kemana-mana dulu. Ya udah kita jaga, cuman terakhir yang waktu busananya Torik sama Haris kan ketemu ya. Gitu ya, kita ngobrol santai lah, nggak ada ngobrolin itu gitu karena itu sensitif kan. Tapi aku pribadi emang jaga jarak lah. Mungkin tenang dulu sampai dia mungkin udah agak merasa udah bodo amat atau apa, baru kan mental orang beda-beda ya. Gitu. Tapi ngerasa nggak tapi jaga jarak setelah pas kasus itu? Mungkin kayaknya ngerasa sih gitu. Tapi aku pribadi kan aku juga banyak urusan ya. Gitu, takutnya terlalu ikut urusan orang. Tapi yang jelas aku doain yang terbaik gitu. Tapi sampai kemarin ada sempat curhat-curhat gitu. Iya. Paling kita ngobrolin yang seru-seru lah, ngobrolin itu. Postingan aku terakhir tuh kita lagi ngobrol kok, ada postingan aku. Apa tuh bro? Ya ngobrolin, ya bajunya keren ya. Terus dia kan tegang ya, dia yang pertama fashion show-nya gue nakal banget kalau dikasih yang pertama gitu loh. Maksudnya siapa gitu yang pertama kan? Gitu. Mereka kasih yang pertama pasti gugup kan untuk fashion show-nya gitu doang udah. Ya, semuanya makasih ya. Makasih Papi ya. Ricis ya. Kalau sudah mulai. Enggak tahu. Kita doain yang terbaik deh, ya. Oke. Bulan suci Ramadan dapat yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih Bang Putra.